Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden yang akan bertarung dalam pemilu 9 Juli mendatang. Penjagaan ketat terlihat di gedung KPU Jakarta jelang penetapan capres-cawapres yang tadi. Ratusan personil Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mengamankan pengumuman penetapan ini. Dan sudah ada dua bakal calon yang terdaftar, yakni pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dan juga pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Mereka sudah menjalani tes kesehatan pada pekan lalu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan dinyatakan lolos pemeriksaan. Calon yang ditetapkan harus lulus semua persyaratan. Ada 18 syarat wajib yang harus dipenuhi capres dan cawapres. Persyaratan tersebut dituangkan KPU dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Dan kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami yang sudah berada di kantor KPU. Ada Dita Faisal, dan di Rumah Polonia, rumah pemenangan tim Prabowo Hatta, ada Marlina. Dan kita akan menuju ke kantor KPU terlebih dahulu. Dita. Ya, Bram Silaban, baru saja sekitar pukul 1 siang tadi, Komisioner KPU yang dipimpin oleh Hadar Nafis Gumai menggelar rapat pleno terkait dengan penetapan Capres maupun Cawapres 2014 yang nanti akan bertarung pada Pesta Demokrasi. Ada dua peserta yang kemudian ditetapkan secara resmi terdaftar untuk menjadi peserta pemilu Presiden 2014, yaitu pasangan Prabowo Hatta dan Jokowi JK. Untuk kedua pasangan calon ini sendiri terkait dengan penetapannya tersebut, maka mulai hari ini Komisioner KPU sudah memberikan fasilitas lebih, yaitu proses pengamanan oleh pihak kepolisian. Jadi masing-masing capres maupun cawapres akan mendapatkan pengawalan secara ketat oleh pihak kepolisian. Untuk capres 93 orang personil, kemudian cawapresnya juga 93 personil. Kalau dijumlahkan ada sekitar 300 personil yang akan mengawal mereka hingga nanti pada 9 Juli 2014 mendatang. Adapun proses yang cukup panjang, sekitar 10 hari berlangsung sejak pendaftaran capres dan juga cawapres untuk ke KPU, maka proses tersebut sudah mulai dilaksanakan 10 hari yang lalu hingga saat ini. Proses tersebut mulai dari syarat pencalonan, kemudian juga ada syarat calon. Jadi syarat pencalonan yang terpenting adalah mulai dari presidensial threshold, yaitu minimal memperoleh 25% suara secara nasional, kemudian bisa juga 20% kursi di DPR, dan juga adanya penandatanganan ataupun pembubuhan tanda tangan secara resmi dari masing-masing partai politik pengusung dari parpol yang mengusung capres maupun cawapres. Dan yang terakhir adalah adanya daftar resmi nama-nama tim ses dan juga jurkamnas. Kemudian syarat calon yang juga menjadi hal penting ataupun penilaian dari Komisioner KPU adalah 26 dokumen yang menjadi penilaian. Yang pertama adalah terkait dengan status kewarganegaraan, kemudian juga agama yang dianut, dan juga terakhir adalah ijazah dan sejumlah dokumen lainnya, termasuk yaitu tes kesehatan rekam medis yang sudah dilakukan oleh masing-masing capres dan cawapres pada tanggal 22 dan 23 Mei di RSPAD Gatot Subroto. Pemirsa, yang paling penting adalah setelah adanya konfes tadi yang dilangsungkan oleh Komisioner KPU, maka sejak hari ini otomatis tidak lagi menjadi bakal calon, tetapi menjadi capres dan cawapres secara resmi yang sudah dikeluarkan SK-nya oleh KPU. Dan esok hari pada tanggal 1 Juni 2014 pada pukul 2 siang nanti akan ada tim ses maupun capres dan cawapres ini harus wajib hadir untuk mengambil nomor urut undian. Meskipun kita tahu bahwa hanya dua pasangan saja yang mendaftarkan, yaitu Prabowo Hatta kemudian Jokowi JK, tetapi proses pengambilan nomor undian ini tetap harus ada dan harus diadakan, mengingat ini adalah suatu keadilan dan keterbukaan untuk masyarakat mengetahui. Nah, kemudian pada saat nanti esok hari pada pukul 2 siang, maka ada syarat-syarat penting untuk bisa datang ke gedung KPU. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu pada saat pendaftaran masa kemudian tim ses membludak begitu ya, bisa penuh di gedung KPU, maka KPU sudah menetapkan bahwa masing-masing tim ses untuk Prabowo Hatta kemudian Jokowi JK minimal mengikuti persyaratan, yaitu membawa orang 60
tim sukses, kemudian 60 tim sukses untuk Prabowo Hatta, 60 untuk Jokowi JK, dan tidak boleh lebih, dan semua harus menggunakan identitas sehingga tidak membuat gedung KPU ini melebihi kapasitas. Kemudian yang paling penting juga adalah terkait dengan pengamanan yang hari ini juga sudah mulai diberlakukan oleh Komisioner KPU maupun pihak pengamanan setempat. Jadi kami tadi sudah melihat adanya 50-an ataupun 100 lebih personil yang berjaga-jaga di depan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya masyarakat ataupun tim sukses yang begitu banyak untuk menghantarkan capres dan cawapresnya ke gedung KPU untuk mengambil nomor urut undian. Demikian informasi dari gedung KPU, kembali kepada Abraham, silakan.